Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Masya Allah, luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan sudah ada beserta dengan kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah mengarungi hidup dan kehidupan di bulan Ramadan, di mana Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dikata setan-setan. Pemirsa, kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan di bulan Ramadan dibuka semua pintu surga? Maksudnya kita orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang mantap akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu betapa hebatnya Ramadan, betapa agungnya Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan, sehingga kita berlomba-lomba setiap saat mengisi dari detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, dengan ibadah yang sangat banyak sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Tentu saja dengan ibadah yang banyak sesuai dengan keilmuan kita masing-masing, maka kita berhak masuk surganya Allah karena niatnya karena Allah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan dibuka pintu surga seluas-luasnya. 2, ditutup pintu neraka. Kenapa Rasul mengatakan di bulan Ramadan neraka ditutup? Karena kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu betapa agungnya Ramadan, betapa mulianya Ramadan, betapa pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Saya yakin, insya Allah, kita hindarkan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya. Mana yang haram kita hindari, yang makruh kita hindari, yang subhat kita tidak melaksanakan. Yang kita laksanakan hanya yang baik-baik, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari perbuatan maksiat, sehingga tidak ada yang berhak masuk ke dalam neraka yang kita takuti itu. Masya Allah. Ini makanya Rasul mengatakan ditutup pintu neraka. Kemudian yang ketiga, dikata setan-setan. Jangan Anda pemirsa mengira di bulan Ramadan setan diikat pakai tali rapia, pakai kawat, misalnya dalam tanda kutip. Bukan itu. Setan adalah hawa nafsu, godaan setan fisudur yang ada ke dalam dada kita. Yang namanya ikatan adalah iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hawa nafsu diikat, dikendalikan oleh iman kita. Karena Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, akal diberikan, nafsu diberikan. Namun yang namanya nafsu, kata Allah, terbagi 2. Anda lihat surat Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Jadi di bulan Ramadan ini setan diikat, nafsu kita, nafsu amarah, nafsu yang didorong oleh setan, dikendalikan oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nafsu yang ada tadi, yang dikendalikan oleh iman kita, Masya Allah, inilah yang dimaksud setan-setan diikat. Oleh karena itu, kalau seandainya Anda tahu betapa agungnya Ramadan, betapa hebatnya bulan Ramadan, saya yakin-yakinnya Anda sama sekali tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Pasti kita berlomba-lomba mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, lingkungan masyarakat kita banyak beribadah kepada Allah. Menghindarkan, melarang diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk melakukan perbuatan dosa dan jahat. Dan pasti kita selalu mengendalikan diri kita dari nafsu. Kenapa? Yang namanya manusia yang baik, orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Ali Imran 134. Artinya apa? Kalau kita benar-benar orang yang bertakwa, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu setan yang kita kendalikan dengan iman yang kuat kepada Allah. Hawa nafsu yang dikendalikan dengan iman. Makanya di bulan Ramadan ini pasti kita akan menguatkan iman kita, memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergoda oleh setan yang terkutuk. Terus kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Bahkan kita mengajak orang lain selalu berbuat baik. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Dalam muncul di antara kalian orang suruh mengajak orang yang berbuat baik, mencegah orang yang berbuat munkar, dan mereka semua orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita umat Islam umat yang terbaik. Anda lihat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin uhriyat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua umat Islam, umat yang terbaik yang aku ciptakan di antara manusia. Selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang yang berbuat munkar, karena kalian orang-orang yang beriman. Kita insya Allah termasuk golongan ini pemirsa. Kenapa tidak? Dengan adanya kemauan, maunya kita belajar, mencari ilmu, menerapkan ilmu yang kita peroleh dalam hidup sehari-hari, ini akan selalu menjadikan kita orang yang selalu mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang yang berbuat munkar, dan kita termasuk orang yang beruntung. Saya yakin, kalau saya tanya, Anda mau untung mau rugi? Pasti pengen jadi orang beruntung. Ini, kalau pengen jadi orang beruntung, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, di mana pahala yang Allah janjikan kepada kita melimpah ruah dibandingkan dengan pahala-pahala yang Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Baik puasanya, tadarusnya, tahajudnya, kemudian amalia soleh yang lain, semua dilipat gandakan dengan kelipatan yang hanya Allah yang tahu tentang kebaikannya. Baik pemirsa, jangan lupa selalu bantu semangatbantu.com. Berapapun donasi Anda, insya Allah kami terima dan insya Allah kami sampaikan, karena kami adalah orang yang amanat. Terima kasih. Kami tunggu bantuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.